sama homo kan. Wah, itu kan jelas. Apa? Terus Hai, amigo Naka. Kamu lagi ngasur di jam soal ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenet net net. Hari ini bahasa Aymara, Win. Kamu boy, apa ya, di dunia itu aja ada sekitar 130-an negara gitu. Bahasanya mungkin cuma 100-an, tapi kalau mau include-kan lagi, kayaknya mulai besok kan bahasa daerah deh boy. Di Indonesia tuh setiap daerah tuh ada gitu nah bahasanya gitu. Iya kan? Tapi ada diterima enggak? Hah? Di Google terima ada? Cari aja kamu bahasa, misalnya bahasa Manado-nya. Kembali apa sih kamu tadi tuh? Hai teman-teman. Hai teman-teman, kan ada aja tuh gitu. Hai amigo Naka. Apa itu bahasa mana? Bahasa dari Aymara. Gimana dari mana guys? Tahu. Oke, jadi Win, sebenarnya menindaklanjuti pembahasan sebelumnya. Hobi kita menindaklanjuti ya. Nah, tadi itu kita singgung singkat terkait tentang kita sering banget dipaksakan, lebih tepatnya aku bilang, sehingga kita bisa harus menormalisasi hal-hal yang buruk. Nah, kalau tadi kan kita konteksnya secara tidak langsung itu tentang sistem yang ada di Indonesia ya. Nah, yang aku lebih ingin spesifik itu tentang bagaimana perilaku-perilaku yang sebenarnya kalau aku pribadi itu cukup bertentangan baik terhadap perilaku atau kebiasaan-kebiasaan, sehingga membuat aku tuh cukup risih kayak gitu. Jadi sekaligus aku ingin menyuarakan gitu lah ya, kamu kan ada beberapa hal ya yang gue ketahui, kayaknya kamu nggak bisa pokoknya nih. Iya, nggak bisa pakem. Kunci mati sudah. Kunci mati. Oke. Iya. Oke. Jadi itu terkait tentang kebiasaan-kebiasaan yang menurut aku tuh tidak sesuai, tapi kita harus normalisasi. Contoh, cewek yang merokok. Oke. Dulu kita garis bawah ini perilaku ya. Ya, perilaku. Ya, kalau tindakan kriminal kita kayak pengeboman, pembunuhan itu sudah pastilah. Pasti kan. Udah kelar lah itu. Ya, tapi kan perilaku ini sesuatu yang subjektif lah. Ya, sifatnya bisa diubah. Kita masih bisa perdebatkan lah, tapi kalau yang kriminal sudah pasti enggak gitu. Apa boy, dari sekian banyak perilaku, kalau kamu tadi salah satunya cewek merokok. Kenapa? Aku mau dari itu. Kalau menurutku sekarang itu cewek merokok, cewek vape, bahkan cewek hijab yang bervape. Sebenarnya bukan soal hijabnya ya, tapi tentang cewek yang merokok. Jadi kalau aku menilai gini, aku itu punya case melihat langsung keluarga, ya kan, yang benar-benar mengalami masalah akibat dia merokok. Salah satunya akibat dampak dari asap rokoknya ke bayinya, ke anaknya. Nah, aku melihat dari sudut kesehatan. Baru juga aku ada terjadi ibu-ibu yang merokok sehingga itu membuat dia batuk-batuk. Dan dia sadari dan dia pernah berhenti merokok, tidak mengalami batuk, tapi dia ngerasa kayak rokok itu hal sudah jadi yang harus dilakukan habit. Nah, kalau itu kan oke lah ya. Maksudnya oke juga, maksudnya hal itu hal yang dari dulu tuh jarang terjadi. Tapi ini udah terjadi di sekitarku. Kayak cewek yang udah merokok, misalnya kita nongkrong, ya kan, kita kopi skena, itu cewek merokok dengan PD-nya loh, Win, bukan lagi dengan tertutup. Menurut aku pribadi punya pandangan, aku sangat tidak setuju, tidak sependapat. Karena bukan aku menolak untuk menormalisasi itu. Aku juga tidak sepaham dengan cowok yang merokok, karena aku pribadi tidak lagi merokok. Karena aku harus akuin, aku dulu pernah merokok, tapi aku ngerasain banyak mudaratnya, memang aku berhenti. Kapan terakhir tuh, Boy? SMA. SMA SMA kelas 1. Masih kamu? Enggak. SMP aku pengen berhenti. SMA kelas 1, cikal bakal aku bisa berhenti. Karena ada perjanjian sama temanku kan. Aku pikir Januari kemarin, Boy. Tahun ini kamu baru berhenti merokok. Kamu kan nge-vape kan? Tiba-tiba aku nge-vape. Kalau vape itu waktu baru main buat kuliahku, aku juga nyoba-nyoba. Sempat beli? Enggak. Pokoknya aku gini, Min. Seumur hidupku, seingatku ya, merokok pun itu aku cuman merokok rokoknya almarhum kakakku. Vape itu juga vape dari temenku gitu loh, ya kayak join-joinan aja, cuma sekedar rasain rasa batuknya kayak apa sih, batuk manis gitu. Jadi aku tidak menormalisasi perempuan yang merokok.
Jadi kalau dibilang aku seksis atau gender, it's okay. Aku terima pendapat itu sama seperti aku ingin bebas berpendapat terkait tentang aku risih dan resah terhadap cewek merokok dari unsur kesehatan. Tapi core dasarnya apa, Boy? Core dasarnya nggak suka, kayak maksudnya nggak suka aja gitu. Iya, kayak maksudnya gini. Dulu itu kita itu maksudnya sekarang tuh cewek merokok itu dinormalisasi. Kayak it's okay zaman sekarang anak-anak makin gaul. Ya gaul-gaul tapi merokok gitu mengganggu. Pokoknya alasannya Ruman nggak suka merokok karena alasannya apa? Nggak suka aja. Iya. Itu aja dipakai ya. Itu aja. Bahkan alasan ketidaksukaan bagi orang yang tidak masuk akal, kalau nggak suka ya sudah. Ya nggak suka. Apa ya? Sama sih sebenarnya, Boy, tapi aku sudah bisa menoleransi. Dulu aku termasuk orang yang marah gitu dengan orang yang merokok. Bahkan aku sering buang rokok teman-temanku gitu dulu. Kalau ada orang yang ngerokok, beberapa temanku yang dekat sama aku bakal menjauh apa segala. Karena aku sempat semarah itu dengan orang yang merokok di sekitarku. Tapi akhirnya, nggak bisa nih. Nggak bisa orang nge-vape apa segala. Aku nggak ngerokok, aku nggak nge-vape. Apapun yang dimasukkan dalam bentuk, dia mau bilang itu air kah, uap kah, asap kah, bagiku ya sesuatu hal yang dimasukkan ke badan. Kalau uap itu lain tuh. Baru dikeluarkan lagi kayak gitu, kayak sisa apa segala, ya bahaya aja. Sisa ya? Iya kan? Kira yang lain. Yang ada airnya dibakar. Aduh. Pernah lihat lagi temanku sekali. Kayak gitu-gitu. Ya aku akhirnya sudah menormalisasi aja. Tapi perilaku, Boy, ya. Satu-satunya perilaku yang nggak bisa aku terima itu, kalau kamu tadi ngerokok ya. Aku LGBT. Aku cewek yang ngerokok ya maksudnya. Spesifik aku. Kalau aku perilaku LGBT, laki-laki yang seperti perempuan, gayanya gitu. Walaupun aku sering di framing sama aku homo kan. Itu kan jelas. Terus, jadi kenapa aku benar-benar pakem untuk gini ya? Sering nongkrong, terus ngeliat, cewek ini merokok ya. Rasa sendiri mau nyalurkan ke teman, tapi aku tahu temanku ini udah pada tolerir. Maksudnya, ya udahlah itu urusannya juga. Tapi kayak maksudnya, sayangnya deh kamu merokok gitu loh. Dan wanita itu tidak aku benarkan juga orang manusia kayak gitu merokok, tapi wanita tuh bisa berdampak ke janinnya. Karena aku pelajari itu, Boy, memang dampak dari nikotin yang berlebihan. Jadi gini, dari Kobiza pernah ngomong, jadi pada saat kita isap rokok sebenarnya kenyamanannya cuma pada 2 detik di awal. Setelah itu dia pada saat dia masukkan nikotin ke tubuhnya itu sudah sensasi yang lain, sensasi yang bisa membuat dia jadi edik gitu. Tapi kalau yang 2 awal tuh memang katanya baik buat kesehatan, lebih dari itu sudah jadi edik yang bisa zat nikotin itu bisa mempengaruhi sel-sel dalam tubuh yang lain. Secara singkatnya itu yang membuat aku tegas menolak cewek yang merokok. Karena banyak resikonya juga. Terus aku punya pengalaman yang cukup menarik tuh. Jadi saat berapa tahun aku tuh dikelilingi adik-adik tingkat yang aku berusaha untuk kontrol. Jujur aja aku berusaha untuk menghari ke hal-hal yang dalam tanda kutip tidak buruk lah. Aku punya pengalaman yang buruk banyak gitu loh. Jadi aku tahu gimana dampaknya. Jadi aku berupaya untuk tidak terjadi pada orang-orang sekitarku. Karena gini garis besarnya, kakakku tuh meninggal karena hipertensi. Salah satu pemicunya juga adalah rokok. Dan dia merokok sama aku, Boy. Bayangkan. Kenapa aku masih hidup? Ini barengan joinan saat itu. Tapi emang di luar, selalu di luar, nggak pernah rumah. Terus pada saat itu kami lagi ngebakar ayam. Baru kita tuh nggak ada beli korek, coy. Nggak ada ngingat. Tiba-tiba ada korek. Aku belum korek. Baru setiap kita habis selesai bakar, diambilnya koreknya lagi. Mana korek tadi ya? Ini nanti kembalikan, Bang. Aku belum ngeh. Sampai pada waktu sudah mau senja itu, yang cewek ini pergi. Kemana anak ini? Ini ada tingkatnya ya? Ada tingkat. Saat itu lagi piknik. Aku tanya, kemana ya ini anak ini? Saya pergi di ujung merokok. Dan gimana ya? Dan jujur, Boy, sangat subjektif. Yang aku awalnya memandang dia wanita, salah satu kader atau ada tingkat kalau yang coba untuk kayak ini anak-anak yang ikut aku pikir ini seberusaha mungkin aku mau dekat sama mereka ngejaga, tapi dalam tanda kutip nggak mau terlalu dekat, tapi aku punya kayak kewajiban untuk jaga adik-adik ini. Pas aku ngeliat dia merokok lepas musnah sirna saat itu. Karena aku berpikir sorry aku nggak bisa menormalisasi gitu. Bahkan pun seandainya aku ngomong kalau di depanku mungkin aku jauh lebih bisa mentolerir. Kayaknya itu bullshit deh. Aku mencoba untuk jujur aja nih. Kayaknya kalaupun aku bilang
Kalau merokok depanku itu oke kok. Aku sering kok bilang ke adik tingkatku, merokok depanku aja. Kenapa aku bilang seolah-olah it's okay? Karena aku terganggu gitu loh. Terganggu akan asapnya. Kan dampaknya juga dikena kita yang pasif. Jadi itu sih historiku sampai aku betul-betul pakem bahwa nggak sepakat. Oke. Kalau kamu Tapi- terkait LGBT. Tapi gini, tunggu aku Apa? nyambung dulu. Kamu udah sepakat dengan orang ngerokok, cewek ngerokok boy ya? Batasmu pada saat kamu nggak suka, apakah kamu sampaikan kah? Atau ya dalam hatimu aja, nggak suka aku sama orang ini? Nggak aku sampaikan. Nggak kamu sampaikan kan? Gini. Aku akan misalkan di sekitarku, tanteku apa, aku akan coba sampaikan. Karena aku punya kendali dan aku punya pengetahuannya, penjelasan secara logis untuk menjelaskan bahwa itu tidak buruk. Tapi ketika orang yang ingin, misalkan orang sekitarku juga, tapi dia juga sama kayak aku base-nya, tenaga kesehatan yang harusnya dia udah tahu, tapi dia tetap melakukan itu untuk apa? Karena menurutku pasti kan sia-sia. Karena dia udah tahu dampaknya. Ya, ya, apa ya? Muka boy, Apa tuh? muntuk. Iyalah, Mau muntuk. salah satu cuy kita syuting ini. Lanjut. Habis ngasur kan, nggak sahur. Nah tapi gini, aku itu nggak punya contoh kalau masalah merokok di keluargaku. Keluarga kakakku, suaminya dua-duanya nggak ada yang ngerokok. Bapakku nggak ngerokok. Jadi aku tuh nggak mau jadi yang pertama aja. Kakak-kakakku juga nggak ada minum miras apa segala kayak gitu. Aku nggak mau jadi yang pertama aja. Anunya apa? Ininya enggak? Nggak ada. Merokok enggak? Nggak ada semua ngerokok. Nge-vape tuh nggak ada. Jadi di rumahku memang clean aja gitu dalam hal asap-asap gitu. Tapi akhirnya aku sudah bisa toleransi sih boy. Walaupun aku mau bahas sedikit tentang cewek pakai jilbab dan merokok, nge-vape. Framingnya memang kuat banget sih. Orang-orang begitu apa ya? Kalau kamu mau begitu tuh jangan dosa kalau orang yang tidak berjilbab pakai rok pendek, celana pendek, baju ketat apa segala atau brut. Ya kan kayak gitu-gitu kan. Ya itu dinormalisasi aja memang kayak gitu kelakuannya. Jadi apa ya? Skema penampilan orang tuh pada akhirnya jadi mempengaruhi perilaku. Bukan, sangat ternilai di kita gitu. Nah, walaupun aku nggak mau pakai itu boy sebagai pakem utama aku, tapi sama sih. Iya kan? Kalau aku nggak, kalau aku pokoknya intinya gendernya aja, cewek nggak suka aku. Nah ya kayak gitu-gitu. Akhirnya kayak itu berlanjut dengan hal-hal lainnya kayak aku hari ini ya berusaha tidak menilai orang sebelum aku kenal. Bahkan dia tatoan cewek pakai sana kayak gitu-gitu. Nah aku tuh nggak mau, aku menghilangkan itu boy. Nah, itu dari pikiranku bahwasanya aku udah kenal dia aja gimana. Karena aku punya kenalan kok satu ke dua orang yang begitu gayanya. Tapi selama ini sama aku nggak ada masalah gitu. Aku tahu dia pernah cerita jujur tentang perilakunya, tiap malam dia naik ke klub atau segala. Habis itu ngerokok, sudah biasa lah minum kayak gitu. Tapi selama itu tidak berdampak ke aku dan aku bisa mentoleransi itu, setidaknya aku tidak terpengaruh, aku nggak masalah. Itu kalau aku baik. Nah, perihal LGBT aku memang nggak bisa sih. Bentar dulu, aku mau tambah dikit. Jadi aku sepakat sama Swin. Aku memang tidak lagi melihat tidak mengingatkan tentang perilaku penampilan dan lain-lain. Cuman poinnya gini, Win. Turning poinnya tuh aku ingin ngomong di sini bahwa segala cewek merokok yang sekarang udah banyak di sekitar kita dan terang-terangan itu adalah sebuah hal karena kita dengan sadar menormalisasi itu. Jadi ketidaksukaanku itu terhadap kenormalisasian itu loh. Orang yang menormalisasi hal itu bahwa hal itu it's okay kok, hal itu aman kok, nggak masalah. Nah itu yang aku sebenarnya lebih ingin underline bahwa itu yang aku nggak sepakat gitu. Nah, aku tetap pada pakemku yaitu aku tidak sepakat cewek-cewek yang merokok, terus apalagi yang dia merokok di umum, tidak lagi melihat yang dia berjilbab kayak yang dia pakai seks atau apa gitu. Sama kayak kalau kamu lihat di TikTok banyak laki-laki yang bergaya seperti perempuan. Ya kan yang melambai dan lain sebagainya itu dinormalisasi gitu. Betul, itu lebih parah boy menurutku. Kita ngomong batasan. Ya. Ngomong batasan. Itu lebih menurutku lebih parah gitu. Sesuatu hal yang apa ya? Bahwasanya aku baik-baik aja kok dengan gayaku yang begini. Aku nggak ada apa ya? Ketidaksukaanku subjektif gitu. Apa ya? Karena pada akhirnya sangat berpengaruh dengan diri orang itu, psikologisnya dia, bagaimana dia merepresentasikan dirinya, bagaimana dia memahami dirinya, itu banyak banget tuh boy. Ya kan? Iya akhirnya aku hari ini bisa sedikit, ini anjir sih, aku menoleransi keburukan tuh juga bahaya banget buat aku. Kayak ya enggak apa-apa gayamu gemulai, yang penting orientasi seksualmu masih normal gitu. Kamu enggak sampai ragil yang di Jerman gitu kan, sampai hubungan seksual dan sebagainya.
Itu itu yang sudah nggak bisa aku toleransi. Oke, kita ceritain dulu. Kalau sama-sama homo, temanku lumayan buat 4 orang mungkin ya. Sudah buka-bukaan sama aku, orientasi seksualku begini, Win. Oke. Tapi gayanya kayak kita gini nah. Gitu kan. Nah, itu aku enggak. Yang sulit malah yang gayanya kayak kita ini. Maksudnya kita tuh endaknya gayanya anak gym banget, enggak juga kita gayanya ada kan cewek yang cantik, yang cowok yang cantik, yang modis gitu, enggak juga gitu loh maksudnya. Itu yang sebenarnya cukup mengagetkan pas kita tahu oh ternyata ini LGBT. Makanya yang lebih berbahaya adalah pada saat kita tidak lihat dirinya dia yang sebenarnya seperti apa, tapi dia aku tuh merinding Pak, ceril semua tuh badan aku ingat banget. Dia langsung tiba-tiba ngepuk aku gini, gosok-gosok gini. Itu salah satu pengalaman pertamaku kenapa aku benci banget sama orang yang. Dan dia ngomong. Iya, akhirnya dia ngomong. Setelah dia ngomong, dia menepuk atau kayak apa nih? Enggak, dia cerita apa segala. Baru dia gitu kan. Dia baru gitu kan aku. Baru kamu gimana? Kamu nggak mau cobain sesuatu yang beda. Lo jadi memang boy, kamu tuh memang orangnya kelihatan kayak homo, Con. Betulan. Jadi wajar kalau kamu diajak orang. Bangsat. Iya, ada bagusnya, boy. Kayak gitu-gitu, boy. Nah itu aku langsung apa ini dunia apa? Kamu tuh kayak kalau di. Habis itu kamu gimana sama dia? Berteman masih, sampai sekarang masih berteman gitu. Untungnya itu apa ya, boy, kayak kalau di anime itu masuk ke dunia isekai gitu dah. Istilahnya ke dunia lain. Pikiran tuh langsung Iya. Anjir, aku nggak pernah siap dengan dunia ini. Mampus kamu. Akhirnya aku kayak pintu pembuka. Nah itu tuh. Okay. Itu yang bikin aku apa ya? Boy, bahaya banget kalau kamu masalahnya. Kamu hantam pantat, lubang pantat itu kotoran semua isinya gitu nah. Kamu mau kelaminmu itu bayangkan aja kelaminmu tuh kamu lumuri tai gitu nah. Walaupun aku sering dengar cerita teman-temanku, aku minum pencahar kok, Win. Aku semprot dulu lubang pantatku, aku pakai pelumas kok, aku bersihkan dulu kok. Sebelum aku berhubungan begitu. Itu dia ceritakan gitu nah. Nah, orang kan kasih tahu dia semua homo itu bawa tai, betulan. Betulan itu ciri yang nggak bisa dipungkiri. Iya, aku udah tahu lagi dia bilang dia pakai kondom lah, apalah cerita-ceritanya kayak gitu-gitu kan. Tapi aku bilang enggak. Oke. Itu batas. Aku nggak bisa terima LGBT. Nah gini, kamu nggak bisa terima LGBT atau kamu nggak bisa terima homo nih? Semuanya. Perempuan sama perempuan? Sama, boy. Enggak, apanya, gimananya? Ada nggak cerita tentang kamu nggak suka cewek yang sama cewek gitu? Karena kita udah terpapar kan sebenarnya tentang lesbi ini. Lesbi aku ada satu temanku. Iya, tapi kamu terpapar nggak kayak kamu bisa nggak ngorientasi gini? Kita itu homo kita bisa orientasikan nih tusbol, tusuk pantat, ya kan? Kalau perempuan itu kan pakai alat tuh biasanya dia beli alat begitu toys apa segala. Nah, gimana kamu sama itu? Bahayanya sama, boy. Apa ya? Kansnya kamu ketemu laki-laki sama laki-laki ini ada kan yang apa ya? Aku lupa nama istilahnya lagi yang dia bisa dua-duanya, bisa sama laki-laki, bisa sama perempuan. Biseksual kayak gitu. Itu kan jauh dua kali lebih berbahaya kan? Kemungkinannya apa segala. Pokoknya apa ya? Ceweknya. Iya, lingkungan LGBT itu bakal berputar di situ-situ aja, berputar di situ-situ aja. Soalnya kalau misalkan yang biseksual tuh biasanya dia jadi sebagai pelaku yang nusuk si cowok. Nah, jadi sehingga kasih ceweknya habis dari lubang pantat dia hajar. Iya, kayak gitu kan. Tapi pertanyaanku, jadi kamu benci bencong nggak? Bencong homo ya? Bemo. Ada makanya takut lagi. Bemo, benci homo. Ini nih dilematis sih, boy. Ada kadang-kadang kamu lihat di pinggir jalan yang seolah-olah jadi penyanyi bencong. Iya, nanti kita akan ke situ tuh. Iya kan, tapi bencong Mimi Peri deh. Oke. Walaupun Mimi Peri pernah berstatement sih bahwasanya dia nggak bakal pernah mau nikah lagi sih karena dia disakiti oleh laki-laki dan perempuan. Jadi dia pernah dua-dua itu kan. Yang kayak gitu-gitu nah, boy. Apa ya? Selama aku tuh apa ya, kebencianku tuh cuma di. Aku tahu sih kamu poinnya. Kamu nggak suka homo tapi tidak juga untuk, maksudnya cukup tahu aja. Iya. Nggak perlu ada kedekatan emosional, nggak perlu dekat-dekat yang gimana banget. Tapi sekedar tahu aja. Betul nggak? Walaupun batasannya. Ya walaupun tadi sih aku berteman sama mereka dan aku pada saat aku cerita ini ke teman-temanku yang memang betul-betul ngerti agama dan sebagainya, mereka selalu secara eksplisit bilang gini, Kak, lebih baik dijauhi. Jangan berkutat di dunia itu. Jangan. Aku enggak. Jangan dijauhin, Boy. Aku enggak jauhin. Maksudnya biar minimal ada satu langkah lebih dekat gitu untuk kamu. Enggak, maksudnya itu tantangan diriku aja. Sekuat apa sih kamu bisa meyakinkan aku bahwasanya homo tuh adalah masa depan dunia gitu nah.
Kayak gitu kan. Aku udah percaya. Kamu main TikTok nggak? Main. Oke. Disclaimer-nya itu. Jadi aku di TikTok tuh, Win. Aku nggak tahu siapa nama artis, ada yang gendut satu sama cewek cowok yang Aku tahu. itulah. Pokoknya aku semua akun yang biasanya jam 2 subuh kita scroll TikTok banyak merekomendasikan bencong-bencong itu, langsung otomatis aku apa namanya, bukan blokir, sekarang suspend. Otomatis laporkan karena aku ngerasa dengan aku yang tegas untuk menjaga apa yang ingin aku konsumsi sosial medianya, itu membuat aku juga untuk menghindari dari distraksi. Kalau aku tegas, aku tidak menyukai perilaku dari homo, oke? Tapi apakah aku bisa berteman atau tidak? Sejauh ini, aku tidak bisa bilang, aku menjauhi tidak. Tapi kalau aku dibilang jadi takut, jujur. Nah, jadi berbeda gini. Dari aku ada temanku, pure dia udah menampilkan dirinya, bahkan dia sering live dan dia dengan terbuka menyadari aku kayak gini karena korban bullying pas aku SMP, sehingga aku memutuskan untuk menjadi cewek seseorang padahal dia cowok. Dan aku tahu, oh dia temanku. Tapi apakah terus apa batasanku? Batasanku itu ya tidak terlalu berani dekat, jujur. Kayak aku takut. Sedangkan kayak teman-temanku yang misalkan kayak kamu kenal lah, teman-temanku yang Buban Prajem tuh, Bubannya itu boy kalau ketemu dulu itu meluk-meluk. Pada saat aku terakhir ketemu aku bilang, kayak apa ya kalau kita ketemu si ini berani enggak Buban ini? Kan itu sudah jadi cewek. Pada akhirnya apa ya? Buban semua juga jadi sungkan, lebih tepatnya. Kayaknya sekarang sungkan ya, karena soalnya sudah betul-betul cewek kan, maksudnya sudah benar-benar masuk ke dalamnya gitu. Nah, karena kalau aku pribadi, saat Bubuan gitu berani meluk-meluk si A ini, kan karena dia memang ya kayak apa sih, cowok yang gemulai itu, jadi dia bersahaja kan. Kayak aku dipeluk, misalkan semi-semi dipeluk gitu, aku juga memang nge-backup diri gitu, kayak menghindari, kayak bahwa aku nggak nyaman akan hal itu, sehingga dia sama aku jadinya sungkan, segan. Karena aku nggak pernah merespon, sedangkan Bubuan ini malah Bubuan yang balik-balik, kadang dianuin lah, pantatnya digaya-gayain gitu lah, sembuhannya dipegang-pegang lah susunya, gitu bawah dadanya. Kalau aku pribadi dari awal tegas aku bahwa aku tidak mendukung dan tidak setuju, ya kan? Apalagi aku tahu dampak dari itu adalah sebuah penyakit, ya kan? Pakai standar logika paling dasar aja, karena itu istilahnya tujuannya adalah buruk dan yang dilakukan adalah sebuah keburukan. Kalau dibilang aku terlahir sebagai wanita, itu bullshit. Iya, kayak gitu-gitu. Aku tuh makanya boy kayak ya kromosom X ku nih lebih dominan daripada Y ku. Begitu juga sebaliknya, kromosom Y ku nih lebih dominan daripada X. Tapi gini Win, maaf ya Win aku potong. Karena aku penasaran, takut lupa. Gimana boy sama orang yang pada akhirnya dia jadi homo gara-gara dia punya masa lalu. Nah, itu yang lebih menarik. Oh, memang bos juga. Yang punya masa lalu gara-gara misalkan dia di ini omnya. Dia pernah diinin kemaluan omnya ke dia. Aku pernah dengar secara langsung tentang itu. Ya sering kan orang tuh selalu menjadikan sebuah alasan tertentu dasar kenapa dia pada akhirnya begini. Dulu dia mengalami kekerasan seksual, habis itu orang tuanya dulu begini, habis itu dia disakiti laki-laki dan lain sebagainya. Ya solusinya satu, ke psikolog, kalau enggak ke psikiater, bukan berubah diri gitu nah. Aku tuh itu saran sederhana aku. Maksud apa ya? Kalau kamu sudah tahu masa lalumu itu akan merubahmu secara signifikan di masa depan, ya kamu datang ke ahlinya gitu nah, bukan pada akhirnya kamu framing diriku bahwasanya aku harus seperti dia gitu nah. Pada akhirnya dia berlari juga itu. Iya, pada akhirnya dia jadi apa ya? Dia akan jadi orang yang sama seperti orang yang dulu melakukan itu gitu nah. Iya. Nah itu maksud gue, kalau kamu sadar itu salah, itu yang penyakit gitu. Aku harus bilang bahwasanya itu gangguan gitu nah, itu kamu datang ke psikolog, kamu datang ke psikiater. Bukan pada akhirnya kamu seolah-olah membenarkan dirimu yang kamu lakukan hari ini hanya demi supaya kamu nyaman gitu nah. Iya. Nyaman itu mahal, tapi kalau nyaman itu justru menghancurkan. Boy, siapa sih yang mau kamu boy dilahirkan mamamu, bapakmu ngerawat kamu, tiba-tiba kamu berubah gitu nah. Walaupun aku sering kok dengar di TV ya, pada akhirnya ibunya aku bilang aku angkat tangan lah kalau kayak gitu. Nah, kita sekarang ngomong ke TV, ya kan? Kita ngomong orang aja nih biar enak. Itu Gunawan kan maksudmu? Anda kita ngomong paling enak orangnya. Yang mana KPI ya? Bukan. Maksudnya gini. Kira-kira sosok tolerir apa yang paling bisa kamu maklumi?
kalau kita ngomong sebuah artis, karena jelas nih kalau kita ngomong tentang artis, kamu misalkan nyebut Dorce sama aku nyebut misalkan Onat, itu dua hal yang berbeda, udah jelas nih. Onat itu laki-laki yang kemayu tapi dia suka cewek gitu lah. Vicky Devi kan kayak gitu juga kan. Nah, aku mau ngomong ke situ, kalau aku di Devi itu kayak batasan turning pointku bahwa dia itu laki-laki yang kemayu aja, tapi dia tidak kita ini nggak kenal, Bang. Iya. Tapi minimal kita nggak dapat kasusnya dia lah, bahwa dia orang yang ingin merubah kelaminnya untuk betul-betul jadi perempuan, kayak menjadi almarhum Dorce misalkan kan, gitu kan. Jadi turning pointnya itu tuh. Kalau kamu? Aku kalau laki-laki kemayu, kayaknya kita punya teman-teman yang laki-laki kemayu tapi nikah dan lain sebagainya. Walaupun dia siapa contohnya teman kita? Inisial aja. Langsung tahu kalau inisial. Bukan. Pokoknya waktu itu kita bikin video kok udah ada. Bukan teman sih. Bukan teman sih. Ingat lah. Gaya-gayanya kan begitu juga kan. Gaya-gayanya kan kayak gitu juga. Tapi nikah gitu kan. Oh iya, kemayu punya anak udah. Nah, normal kan. Walaupun ada beberapa teman-temanku yang kemayu-kemayu juga. Ya orang, dia bilang kok, aku gaya itu memang kayak gini, Win. Karena teman-temanku waktu itu cewek. Nah, kalau itu asik, Boy. Nah, aku tapi normal kok. Iya. Aku suka cewek kok. Nah, kalau cowok yang kemayu itu asik, Boy. Kenapa? Cowok yang kemayu itu dia lebih sensitif tuh. Dia suka aja seperti itu, tapi dia tidak, kan ada kan yang zamannya dulu Nabi Lut ya, yang kaum Sodom tuh kan. Tapi kalau yang cowok yang lembut lah aku bilang. Oh lain kira jadi cowok yang lembut itu berarti dia itu biasanya lebih protektif, lebih menjaga. Nah, aku suka, tapi kalau terlalu juga aku jadi nggak suka. Makanya Boy apa? Kamu ngerti poin? Iya. Tentang siapa ini? Iya. Ya, oke. Terus iya kayak itu lah. iya, karena aku punya teman. Oh, nanti deh kamu cerita. Jadinya dia agak protektif gitu nah. Oh. Itu mengganggu aku tuh. Kalau udah protektif. Jadi aku sangat terbiasa dengan temanku yang bergaya gini, Win. Kamu bayangkan nih. Aku bilang misalkan aku ngeliat si Tama. Kayaknya Tama kemayu deh. Enggak, dia temanku biasanya. Tapi di saat 10 orang lain itu bilang, "Bang, betul kah? Bang Tama itu dia itu kemayu." Itu aku udah gak bisa denial. Baru pas ternyata makin akrab, ternyata dia makin protektif, makin mulai ngatur-ngatur, bahkan ingin dispesialkan. Itu menurutku sudah hal yang mengganggu aku, buat aku gak nyaman. Nah, makanya Boy, kalau kita mandang kayak gitu tuh tipis banget, Boy. Itu tuh apa ya? Semua sisi tuh aku tuh awal-awal apa ya? Aku benci akan satu hal, tapi di setiap sisi itu aku bisa menjilat ludahku sendiri gitu kan. Dengan apa yang aku katakan, aku benci ini, tapi aku bisa toleransi ini. Ada yang akan bisa toleransi, kamu bisa. Maka pada akhirnya aku kesimpulan tuh gini deh. Selama dia nggak punya orientasi seksual yang salah, aku masih bisa toleransi. Walaupun aku kayak menjilat ludahku lagi nih. Karena tipis banget, Boy. Kita punya teman-teman yang kemayu gayanya, tapi dia aku normal kok, Win. Aku nikah, aku suka perempuan. Ada yang gayanya kayak tomboy banget gitu, potongan rambutnya pendek banget, walaupun aku suka banget sama cewek yang rambutnya pendek gitu kan. Tapi selalu diorientasikan bahwasanya itu kayak cocok aja laki-laki. Lesbi kita mau lebo banget. Nah kayak gitu tuh. Itu dari sekian banyak frekuensi manusia yang gayanya begini, gayanya begitu, yang merokok lah, yang beginilah, apa segala lah. Ya aku nyimpulkan sih gini, Boy. Selama aku masih bisa tahan dengan orang itu, berarti batas toleransiku masih bisa ku terima. Tapi kadang-kadang itu, ini bakal jadi kalimat tolol sih. Toleransi kita tuh, Boy, pada akhirnya semakin kita menoleransi sesuatu, pada akhirnya grade kita tuh turun. Pada akhirnya kita menormalisasi. Itu, aku takut itu terjadi sama aku. Itu sih, makanya pakem-pakem tertentu tuh memang kebencian itu kutanamkan di diriku supaya aku yakin pakem itu benar gitu nah. Kayak LGBT titik dah, nggak ada urusan. Kamu kayak merokok titik dah. Ya. Biarkan aja bagi orang-orang nggak suka gitu. Karena aku yakin, Boy, nggak semua orang bisa terima, nggak semua orang bisa sepakat. Tapi ya mungkin itu sih indahnya dunia ini sih, supaya apa ya, seimbang aja gitu. Katanya agree to disagree ya. Iya. Kalau aku poinnya gini, Win. Aku nggak punya teman aku lesbi nih sebenarnya. Jujur aja, jadi aku nggak digambar lesbi ya. Tapi untuk tindakan homoseksual, aku mengecam keras. Jadi jujur aja nih, singkat aja. Dulu itu aku orang yang sangat mentolerir LGBT. Karena aku baca buku kiri, jujur aja.
Aku nggak bilang ya orang yang baca buku kiri, orang yang dapat paham-paham Marxis, Iya. sosialisme itu pasti akan begitu. Tapi yang aku tahu, yang aku mungkin dulu aku sempat terjebak, aku mempelajari dikit-dikit nggak banyak sih, tapi memang ngubah pandanganku kayak melihat manusia itu bagaimana bisa setara, kita bisa sama, sangat menghargai keputusan orang untuk apa dia suka sama jenis, ya kan? Tapi di balik itu semua ada hal yang lebih apa? Ada hal barrier tinggiku yaitu tentang keyakinanku tentang agamaku, yaitu agamaku melarang hal itu. Bahkan ada dalam surah di Al-Quran yang menjelaskan tentang kaum homo kan, yaitu itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kesehatan. Aku sebagai pelaksana kesehatan sangat menyadari dengan penuh dampak kesehatannya itu sangat berbahaya. Itu turning point aku memutuskan untuk aku tidak sepaham, tidak sependapat dan tidak mendukung atau menolak homoseksual terutama LGBT. Iya sih, apa ya? Meskipun kalau ketemu Jawal kita dapat konternya. Pastilah. Jamal kesini kan sih? Enggak tahu. Enggak, katanya enggak dia. Soalnya sempat mau bukber dia bilang enggak bisa dia, kayaknya mau full di sana. Full di sana sampai lebaran ya. Soalnya aku yakin pasti dia sudah. Kenapa? Enggak, aku enggak tahu alasannya dia, tapi pasti enggak ketebak boy orang-orang ya orang gini ke kiri. Nah, orang kiri itu kadang terlalu ke kiri itu sudah kompasnya patah sih. Dia memang pasti akan nerima kali itu. Iya. Yakin aku. Iya kan? Iya. Ya, Banyak boy. Panji itu aja nerima. iya kalau Panji terima. Jelas. Banyak. Kan dia statement banget tuh. Dia LGBTQI. Aku jadi tahu apa itu. apa Q-nya tuh lupa. Kimanya loh. Terima kasih.